Selamat siang semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita, yakni Sosiologi Agama. Jadi di awal pertemuan ini kita akan berbicara tentang sebuah pengantar dulu, supaya kita bisa memahami tentang apa sih sebenarnya perspektif dari sosiologi agama itu. Oke, kita berlanjut ke slide pertama. Jadi di sini ada beberapa item yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah religion in historical perspective. Bagaimana agama di dalam perspektif sejarah. Karena kita tahu bahwa agama itu merupakan bagian dari sejarah. Jadi setiap agama itu muncul memiliki sejarah sendiri di dalam kemunculannya, mulai dari periode awal, kemudian perkembangan, dan juga periode kejayaannya. Jadi kalau kita berbicara agama di sini, tentu kita perlu melihat bagaimana agama-agama pada masa kuno ya, pada masa sebelum modern. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap masyarakat memiliki praktik agama sendiri, meskipun di dalam kepercayaan dari masyarakat itu terdapat perbedaan ya di dalam setiap konteksnya. Nah, kalau kita berbicara prasejarah misalkan, bagaimana agama itu digunakan untuk membantu masyarakat memahami tentang apa itu kelahiran, apa itu kematian, apa itu bencana. Karena di awal-awal ketika manusia ini lahir, kemudian terjadi proses kelahiran. Nah, kita tahu kan kelahiran ini juga sesuatu yang sangat sakral. Bagaimana manusia bisa lahir dari hubungan antara ibu dan bapak. Nah, kelahiran ini yang kemudian dimaknai, diberikan ada simbol-simbol tertentu, misalkan proses penamaan, kemudian ada khitanan. Nah, ini yang agama bisa membantu masyarakat untuk memahami apa kelahiran itu. Begitu juga dengan persoalan kematian. Kita tahu kematian juga menjadi sangat penting ketika misalkan masyarakat meninggal. Ini kita mengenal ada hari pertama, hari ketiga, kemudian sampai ke-7, ke-9 nyiwa, dan beberapa hari lainnya. Ya, walaupun ada perdebatan di dalam Islam, apakah kemudian hari-hari ini berasal dari agama Islam atau dari agama lain. Karena kalau kita lihat sejarahnya bahwa memang ini adalah lebih banyak berasal dari tradisi Hindu, di mana mereka mau menghibur keluarga yang ditinggal dengan ya, kalau di tradisi Hindu mereka berkumpul minum arak, kemudian ada main domino ya. Nah, di Islam sendiri agak berbeda. Jadi kalau di Islam sudah mulai berubah ya, orang harus zikir tiap malamnya, berdoa, lebih disederhanakan lah begitu. Begitu juga dengan bencana, ketika bencana muncul. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kekacauan, penderitaan terhadap masyarakat. Misalkan ketika terjadi gempa ya, rumah hilang. Nah, ini bisa menimbulkan krisis bagi masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian muncul pertanyaan tentang siapa sih yang menciptakan bencana. Nah, ini kan hadirnya agama yang kemudian bisa menjelaskan masyarakat tentang makna dari peristiwa itu. Kita kembali kepada perkembangan agama pada masa kuno. Tentunya tadi saya jelaskan bahwa agama digunakan untuk membantu mereka di dalam memahami apa itu kematian, apa itu kelahiran, apa itu bencana. Kemudian agama juga hadir di dalam proses bagaimana masyarakat kita memahami ya tentang eksistensi dari misalkan tentang cuaca ya, ketika musim kemarau panjang, apa yang terjadi di masyarakat atau di manusia itu sendiri. Misalkan ya, kita tahu banyak sekali ritual-ritual di Indonesia, termasuk di Lombok ya, ada ritual nede. Nah, ini bagaimana masyarakat bisa memahami ini. Kemudian musim panen. Nah, ini juga tentunya terkait dengan ya
kalau kita lihat beberapa festival ya, bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa alam ini melahirkan makna-makna filosofis begitu. Jadi ada rasa bersyukur kepada Tuhan, mereka mengadakan festival, dan juga beberapa peristiwa lainnya. Nah, kembali kepada perkembangan selanjutnya, kalau kita lihat kan agama ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan monoteistik, ada yang disebut dengan politeistik. Jadi agama monoteistik adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan. Dan tentunya agama ini muncul sebelum Islam ya, sudah ada yang mempercayai tentang adanya satu Tuhan. Misalkan di Al-Quran kita temukan masyarakat Yahudi atau kaumnya Nabi Musa, mereka sudah mempercayai dengan adanya satu Tuhan. Begitu juga di dalam Kristiani, walaupun kemudian ada penafsiran baru, mereka menganggap bahwa Yesus adalah sebagai anak Tuhan. Nah, di luar agama monoteistik ini ada yang kita kenal dengan politeistik ya, yang mempercayai tentang banyak Tuhan. Nah, ini beberapa tradisi keagamaan, misalkan yang berkembang di Mesir, kemudian di Yunani, juga di Romawi. Jadi mereka mempercayai tentang banyak Tuhan. Teman-teman pasti tahu, misalkan ada beberapa nama dewa ya yang dikenal di tradisi Yunani. Misalkan ada Aphrodite ya, ada Apollo, ada Athena, ada Mars, ada Zeus, dan banyak yang lainnya. Nah, ternyata bahwa setiap Tuhan yang digambarkan sebagai dewa ini memiliki tugas tertentu. Misalkan Aphrodite itu adalah dikenal sebagai simbol Tuhan yang maha pengasih ya, yang penyayang begitu. Sedangkan Mars ya, dalam tradisi Romawi, bahwa ini dikenal sebagai Tuhan peperangan, Tuhan yang berperang. Nah, di Islam sendiri kalau kita lihat, kita mempercayai tentang adanya satu Tuhan ya, walaupun di dalam Tuhan itu sendiri diberikan banyak nama ya. Kita kenal dengan Asmaul Husna, ada 99 nama. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mutakabir. Jadi banyak sekali sifat-sifat Tuhan yang ada di 99 nama itu. Nah, ini saya kira konsep baru ketika politeistik ini mencoba untuk dikonstruksi di dalam konsep Islam, bahwa Islam percaya kepada monoteistik. Nah, nama-nama yang dianggap sebagai dewa banyak ini itu adalah sebagai sifat Tuhan. Nah, ini kalau di dalam kajian tauhidnya di teman-teman kita yang Muslim. Kemudian dalam perkembangannya kita tahu ya, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, kemudian ada agama Islam, ada agama Hindu, dan banyak sekali agama-agama yang lain, dan mereka memiliki sejarah sendiri. Oke, kita lanjut ke slide kita di yang pertama, bahwa religion in historical perspective. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana agama itu di dalam perspektif sejarah. Nah, kemudian ada juga sociological perspective on religion. Jadi bagaimana perspektif sosiolog ya di dalam melihat agama, karena kita tahu bahwa agama ini nggak bisa dipisahkan dengan masyarakat, sehingga perspektif-perspektif kemasyarakatan itu juga bisa kita gunakan untuk memahami fenomena beragama. Misalkan penggunaan simbol agama, kemudian atribut-atribut agama yang lain, yang ini kemudian diberikan makna ya. Misalkan kalau di Islam ya, kalau orang menggunakan cadar misalkan, ini kan cadar ini sebenarnya pakaian yang umum di masyarakat Arab ya, di tradisi Timur Tengah. Tetapi ketika itu diberikan makna oleh agama tertentu, misalkan Islam, sebagian teman-teman Muslim memandang bahwa itu adalah pakaian Muslim, lalu kemudian cadar dianggap sebagai sesuatu yang sunnah begitu. Nah, pada item ketiga ada type of religious organization. Jadi agama juga melahirkan berbagai organisasi keagamaan. Di Indonesia kita kenal banyak sekali organisasi-organisasi Islam yang muncul. Misalkan ada organisasi Muhammadiyah, nah ini yang pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1912, yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti kita akan coba membahas tentang apa visi misi dari Muhammadiyah itu. Kemudian lahir juga organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1900
1926. Nah, ini NU ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, di Lombok, seperti yang kita ketahui, ada juga organisasi Nahdlatul Wathon yang lahir pada tahun 1953. Walaupun pada dasarnya bahwa organisasi NW itu sudah cikal bakalnya, kalau kita lihat itu sudah muncul pada tahun 1937 ketika Maulana Syekh mendirikan madrasah yang kita kenal dengan Mujahidin, ya, pesantren Al-Mujahidin. Nah, ini yang nanti coba akan kita bahas tentang tipe-tipe organisasi keagamaan. Ya, ini di dalam Islam. Belum lagi kita bicara organisasi di dalam Kristen, di dalam agama Kristen. Nah, selanjutnya nanti kita juga bahas tentang tren dalam agama di Amerika Serikat, tren dalam agama di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya agama pada masa depan. Ini saya kira sangat menarik untuk kita lihat, ya, bagaimana agama pada masa depan ini apakah tetap seperti sekarang, ya, walaupun banyak orang memprediksi ketika muncul modernisasi, globalisasi, orang melihat bahwa agama akan mulai tersingkirkan begitu. Tetapi faktanya adalah fenomena fundamentalisme, konservatisme agama justru semakin menguat. Nah, ini kita akan coba diskusikan pada tahap selanjutnya. Oke, itu pengantar dari kelas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.